Warahmatullahi wabarakatuh. Robi Slowi Sodri Waya Sirri Amri Wahul Data Milisani Abkahu Poli. Ini pertama kali kamu melakukan bimbingan dengan saya. Jadi biasanya saya memang tatap muka dan saya membiasakan bahwa Anda harus mengirimkan email terlebih dahulu supaya bisa saya baca. Di sini di proposal awal yang kamu kirimkan ke saya sudah menandai dan membalas via email, dikirim via email yang harus kamu perbaiki dan harus kamu tambahkan. Ya, sebentar. Oke, kamu bisa sambil cek emailnya karena saya sudah balas di dalam email bahwa yang harus kamu perbaiki adalah satu. Di sini saya sudah kasih catatan. Salah satunya yang saya garis bawahi nih, yang saya garis bawahi bahwa di sini kamu mengutip atau ini pendapat pribadi. Jadi ini mempunyai makna ganda dalam penulisan skripsi. Pastikan kamu kalau misalnya mengutipnya itu harus dari mana sumbernya gitu. Yang mana yang menjadi kutipan kamu, yang mana itu satu. Yang jadi catatan. Makanya saya garis bawahin ini semua karena ke bawah pun sama. Ke bawah sama nih, makanya pas ketika saya baca oh sama semua. Terus yang kedua, ini terlalu bertele-tele. Kamu tidak membahas mengenai oke, nggak apa-apa. Kamu masukkan ini nih dari pengertian ini semua nggak apa-apa. Tapi kamu harus masukkan yang menjadi pokok bahasan kamu. Misalnya yang menjadi bahasan kamu adalah mengenai penjualan. Nah ini nih yang kamu jadikan judul adalah strategi pemasaran telur asin HCR dalam meningkatkan volume penjualan di Baros Kota. Di Baros Kota Cimahi ya. Nah yang kamu bahas ini malah tidak ada. Betul. Oke, coba lihat, kamu baca. Kamu baca di bab 1, yang kamu bahas ini tidak ada di dalam materinya itu malah tidak ada. Jadi kamu membahasnya ini malah mengenai teori-teori yang harusnya tidak terlalu panjang kamu bahas di sini. Karena yang harus kamu bahas di sini bukan hanya sekedar teori, tapi membahas fenomena apa yang terjadi. Fenomena apa yang terjadi di dalam penjualan ikan telur asin ini. Oke, bisa dipahami nggak Esti? Harusnya kamu membuat catatan. Bisa, Jadi Pak. kamu catat nih di sini, mulai kamu kasih di sini, kamu kasih catatan, saya kasih catatan nih di sini, nanti kamu lihat lagi rekamannya bahwa di bab 1 ini, nih di bab 1 yang kamu kirimkan ke saya, pastikan Anda membahas fenomena permasalahan. Ya, fenomena permasalahan penjualan telur asin HCR. Jadi nggak terlalu panjang lebar kemana-mana. Makanya saya post nih di sini. Nanti kamu cek lagi dari rekamannya supaya kamu bisa memahami. Pastikan Anda membahas fenomena permasalahan penjualan telur asin HCR-nya ini. Jangan terus saja kamu membahas di sini mengenai teori. Sebetulnya teori itu cukup 1 atau 2. Okay. Oh iya Pak. Ya, karena di sini teori semua kamu bahas nih, dari Hidayah, dari Kotler, kemudian dari Kettler, dari Hidayah lagi. Sedangkan materi mengenai HCR-nya nggak ada. Oke? Makanya saya tandain di sini nih. Di sini ini kamu tidak membahas mengenai fenomena permasalahan yang ada mengenai HCR ini. Nggak ada. Apa nih? Nah, ini kamu membahas UMKM-nya, kemudian kamu bahas mengenai UMKM merupakan usaha yang memiliki peranan cukup tinggi. Oke, itu nggak apa-apa sebagai fenomena permasalahan secara menyeluruh. Tetapi pastikan mengenai fenomena dari penjualan atau volume penjualan HCR-nya kamu bahas. Ini nggak ada. Langsung kamu membahas mengenai berdasarkan uraian. Makanya saya kasih komen di sini. Ini masukkan pendapat Hesti mengenai pemasaran telur asin dan fenomena saya tambahkan. Oke, siap Pak. Dan fenomenanya. Jadi fenomena penjualan telur asinnya kamu bahas di situ.
Jangan langsung kamu masuk ke Oke. sini. Karena ini kalau kamu yang membahas mengenai volume Hmm, penjualan, tapi kok nggak ada di sini dibahas. oke, oke. Siap, Ya, Pak. kamu bahas Ya. dulu, masukin. Apa sih yang terjadi? Bisa di sini misalnya, kamu masukkan di sini mengenai, apa sih, saya malah mau tanya sama Anda. Apa yang Mm-mm. terjadi mengenai penjualan telur asin? Volume penjualannya tuh jadi beliau itu si bisnis ini Pak asalnya karena orang tersebut kena PHK Pak. Jadi Oke. memulai bisnis tersebut. Nah saya itu meninjau kenapa sih bisnis ini dengan UMKM bisa melejit gitu Pak, bisa Oke. berkembang seperti Oke. sekarang, Nah, sedangkan di sini dia kamu masukin nih, kamu ya, masukin di sini ya, pemasaran, pebisnis, latar belakangnya meningkatkan perekonomian di Indonesia, dan kamu bisa juga bahas tadi mengenai ada apa namanya PHK massal misalnya ya. betul, Akhirnya betul, di sini di kamu bisa buat sejarah mengenai telur asin, betul. HCR-nya Oh, oke. bagaimana? Oke, Oke, Pak. sejarah mengenai Siap. telur asin HCR-nya sampai itu nggak apa-apa. Misalnya dikarenakan Ya, karena banyaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, maka ya. pemilik dari HCR, siapa pemiliknya, Anda sendiri atau orang lain? Tetangga, Pak, kebetulan. Oh, tetangga. Jadi ya kamu Ya, sebutkan juga bahwa karena ada pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan adanya apa, pemutusan hubungan kerja ini yang menyebabkan minat untuk membuka usaha kecil dan menengah tinggi. Kamu bisa tulis itu. oke, Jadi oke, oke. oleh karenanya pemilik HCR memutuskan untuk membuat usaha telur asin yang diawali dengan Hmm. penjualan pada bulan berapa, tanggal berapa. Nah, Iya, untuk meningkatkan, nah bisa seperti itu. Ya, kamu oke. tambahkan kata-kata itu, tambahkan Iya. permasalahan-permasalahan seperti itu yang menjadi fenomena permasalahan untuk kamu bahas. Baru kamu masukkan Iya. lagi dalam ilmu marketing seperti apa. Jadi di sela-sela ini kamu masukkan. Setelah Hmm, fenomenanya bagaimana, kamu ya. masukkan nih di sini. Kamu masukkan lagi bahwa pemasaran marketing untuk menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Cara inilah yang dilakukan oleh owner HCR untuk meningkatkan penjualan. Oke. Oke, nah itu yang harus kamu bahas, bukan hanya teori materi dari Kotler, materi dari Hidayah. Kalau ini nanti dimasukkan ke dalam bab 2. Oh, iya, Pak. Oke, so kamu bahas Oke, dulu lebih jauh mengenai fenomena permasalahan apa yang terjadi di telur asin HCR ini. oke. Bisa Berarti dipahami? sejarah, bisa, Pak, sejarah telur asin HCR-nya saya bahas di bab 1 juga ya, Pak? Ya itu, dibahas sedikit mengenai fenomena permasalahan. Kenapa kamu sampai Oke. membahas ini? Karena terjadi penurunan peningkatan atau peningkatan yang tidak meningkat dari tahun ke tahun setelah dia membuka. Gitu. Kamu tuliskan juga, udah berapa tahun nih HCR-nya berjalan? Iya, ada, Pak. Ada. Kamu masukkan sedikit di sini, bahas di sini sedikit. Dan berdasarkan dari pengamatan awal yang saya lakukan, masukkan kata-kata itu. Setelah ini nih, setelah kamu masukkan tadi sejarah fenomena bagaimana, kemudian pemasaran marketing, kemudian Ya. strategi pemasaran, baru kamu masukkan nih di sini. Setelah hasil pengamatan awal yang saya lakukan, Iya, Pak. maka saya tertarik untuk meneliti mengenai strategi pemasaran telur asin HCR dalam meningkatkan volume penjualan di Baros Kota Cimahi. Jadi ini kalau misalnya kamu langsung masuk ke sini, seperti yang saya bahas di awal tadi, nggak ada. Hmm. Yang kamu Iya, bahas itu Pak. mengenai telur asinnya nggak ada. Ini saya bacanya mengenai teori saja. Iya, Nah, iya. materi UMKM ini bisa kamu masukkan tadi dari permasalahan bahwa owner HCR-nya ini kena PHK. Kamu Iya, masukkan oke. materi UMKM. Paham nggak? Oke. Paham, Pak. Oke. Itu saja dulu ya. Saya mau ada kelas. Nanti saya kirimkan rekaman saya dengan Anda. Dan kamu mungkin Oke. ada catatan. Kamu pastikan yang pertama untuk itu tadi selain fenomena,
fenomena Ya, masalah yang mendorong penelitian tujuan itu yang jadi harus patokan. betul. Makanya saya bahas mengenai fenomena di bab Oke, 1 ini harus mendalam. Kemudian setelah itu kamu bahas lagi mengenai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian. Yang kedua, baru landasan teori. Bab kedua landasan teori. Nah, yang kamu ya, bahas di bab 1 ini kamu pindahkan ke bab 2. Oke. oke, Yang ya, terakhir bab 3 metodologi penelitian untuk pengembangan yang dibutuhkan, kamu masukkan prosedur pengembangannya, subjek uji produknya, jenis datanya, instrumen pengumpulan datanya, teknik analisisnya. Itu yang harus kamu masukkan di bab ya. 3. Baru kamu bisa Ada Pak, mendaftar. sudah saya masukkan itu Pak, sama sama pendekatannya misalnya deskriptif dengan metode kualitatif saya udah dibahas Ya, oke, di bab. saya udah baca itu. Saya udah baca itu. Cuman saya tidak Ya. mau ke bab itu dulu. Karena apa? Bab 1 ini saja saya sudah membahas bab 1, bab 2, dan bab 3 tadi. Jadi Oke, bab satu ini yang kamu tuliskan di bab 1 kamu pindahkan ke bab 2. Dan untuk oke, bab siap. satunya kamu bahas mengenai fenomena lebih tajam. Dibaringi dengan teori-teori dari yang apa kamu bahas. Oke? Oke, Pak. Ya. Itu saja ya Hesti ya. Saya bertemu dengan Anda 1 minggu lagi. Silahkan kamu kirim email dulu. Baru kamu bisa Siap, Pak. bimbingan selanjutnya. Kalau saya Oke. revisi nanti malam saya kirim besok ya, Pak ya. Jangan terlalu dekat 1 minggu lah. Ini terlalu dekat. Berbaiki dulu nanti malam diperbaiki belum ala kadarnya untuk apa? Oke, Nggak usah oke, buru-buru lah siap. karena terlalu buru-buru juga nggak bagus. Oke, Ya, siap, Pak. ya. Itu Oke, dulu siap, pastikan siap. dulu bahwa itu sudah benar. Artinya pastikan dulu di bab 1 ini nih yang kamu bahas ini sudah membahas lebih jauh mengenai fenomena, tidak lagi teori-teori seperti ini. Karena teori-teori ini letaknya bukan di bab 1, di bab 2. Kalau kamu mau Oh, bab masukin 2. teori, cukup 1-2 teori saja yang berkaitan dengan fenomena permasalahan. Itu di bab 1 pendahuluan. Oke ya? Hmm, Oke Hesti, ya. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga waktunya, Pak. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.